Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari tim Hana dengan saya Nadira Najmi Fitriani selaku ketua tim dan bersama rekan saya Nabila Kisti. Kami berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan subtema UMKM. dengan judul kami yaitu UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan dari kami sampai habis dan jangan ada yang di-skip ya. Karena dijamin seru dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yuk guys, disimak, check it out. Pandemi COVID-19 telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang negatif atau kontraksi. Perekonomian nasional sendiri baru mengalami kontraksi pada triwulan kedua tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi minus 5,3%. Dalam website sikappiuangmu.ojk.go.id, resesi ekonomi adalah sebuah kondisi di mana ekonomi sebuah negara sedang memburuk. Hal itu ditandai dengan adanya penurunan domestik bruto atau PDB, pengangguran yang kian bertambah, hingga terjadi pertumbuhan ekonomi real negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi COVID-19 adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional atau PDB sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu, sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan kelas usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut. Oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Resesi berkaitan langsung dengan kegiatan jual beli. Oleh karena itu, dampaknya akan sangat dirasakan oleh UMKM. Adapun dampak resesi untuk UMKM secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga produksi naik. Resesi berdampak pada kenaikan harga produksi yang akan dirasakan di sektor bisnis. Kenaikan harga produksi berpotensi mengguncang ketahanan UMKM dengan modal kecil. Kenaikan harga produksi bisa terjadi selama beberapa bulan atau selama periode tertentu. Yang kedua, produk sulit terjual. Penjualan produk UMKM semakin melemah. Hal ini dipicu oleh banyak hal, salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan terjadi karena pasar lebih memilih menyimpan uang dan tidak melakukan kegiatan yang sifatnya konsumtif untuk sementara waktu. Yang ketiga, terjadi pengurangan pekerja. Karena harga produksi naik dan produk sulit terjual, salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban biaya operasional adalah dengan melakukan pemangkasan pekerja.
Sebagian UMKM terpaksa mengambil opsi ini untuk menyelamatkan bisnis agar tetap berjalan. Dan yang keempat, arus kas tak stabil. Arus kas UMKM menjadi tidak stabil. Pengeluaran bisa lebih besar dibanding pendapatan, sehingga arus kas menjadi tidak sehat. Berikutnya, kita dengarin yuk tanggapan dari salah satu UMKM yang terkena dampak dari adanya resesi ekonomi yang terjadi pada saat ini. Permisi Kak, maaf ganggu waktunya sebentar. Mau nanya, bagaimana sih dampak resesi ekonomi bagi UMKM yang Kakak jalanin saat ini? Kalau dampaknya buat tahun ini sih lumayan sih Mbak. Kalau buat tahun lalu itu ya cuma 10%. Kalau tahun ini bisa hampir 50%, bahkan bisa lebih. Kan itu dampak positifnya ya Kak. Kalau misalnya terdapat dampak negatifnya itu apa Kak? Dampak negatifnya dulu kan sempat ada yang apa sih namanya? Yang nggak boleh dagang itu. Stay di rumah. Iya, stay di rumah itu. Ya itu Mbak, saya ada 2 bulan nganggur. Mana kita di perantauan ya. Alhamdulillah aja pokoknya juga. Kalau gitu, makasih ya Kak atas jawabannya. Maaf ganggu waktunya Kak. Menghadapi resesi untuk UMKM. UMKM memiliki peran penting untuk menjaga ekonomi sebuah negara tetap berjalan. Oleh karenanya, pemerintah harus menjaga keberlangsungan UMKM dengan menggelontorkan berbagai bantuan. Sedangkan, untuk pemilik UMKM ada beberapa hal yang bisa dilakukan yakni sebagai berikut. Yang pertama, kelola keuangan dengan baik. Pemilik UMKM harus mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan hati-hati, agar tidak terjadi kebangkrutan. Yang kedua, manfaatkan akses permodalan dari pemerintah. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pemerintah menjaga keberlangsungan UMKM dengan menyediakan akses modal melalui perbankan. Program ini tidak bisa berjalan tanpa kesadaran pemilik UMKM itu sendiri. Pebisnis diharapkan mampu memanfaatkan modal dari pemerintah dengan baik sebagai kekuatan tambahan untuk bisnis UMKM mereka. Ketiga, manfaatkan teknologi untuk pemasaran. Hingga saat ini, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi dengan baik, khususnya teknologi jaringan internet. UMKM harus bisa memasarkan produknya sendiri melalui media sosial agar daya jangkau yang didapat bisa lebih luas sehingga neraca penjualan tetap baik. Yang keempat, hindari hutang tidak produktif. Pemilik UMKM tidak disarankan untuk mengambil hutang tidak produktif. Sebaliknya, hutang produktif bisa jadi jalan keluar bagi UMKM untuk tetap bertahan di tengah resesi. Utang produktif misalnya, peminjaman modal untuk pembelian mesin produksi. Bisa juga hutang untuk menambah tim digital marketing. Sedangkan, hutang tidak produktif seperti pembelian mobil yang tujuannya hanya untuk gaya hidup atau ponsel untuk gaya hidup dan masih banyak lagi. Sekian video penjelasan dari kami. Sebelum kami menutup video ini, kami ada pantun untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Apaan tuh? Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.